Shalom dan selamat sejahtera kepada semua anak-anak Tuhan yang ada di seluruh dunia. Pada pagi hari ini kita lihat di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Bunyinya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita adalah milik Tuhan. Dan kita hidup di dunia ini punya tujuan. Dan perbuatan kita sedang disaksikan oleh Bapa di surga. Kita berbuat baik karena iman, dan kita melakukannya bukan semata-mata untuk dipuji, bukan semata-mata untuk meraih sokongan banyak orang, tetapi kita melakukan kebaikan karena Tuhan dan karena iman kita. Inilah peringatan bagi kita semua. Kalau kita melakukan kebaikan hanya karena ingin dipuji, itu adalah tujuan yang salah. Tuhan telah memperingatkan kita harus merendahkan hati dalam melakukan kebaikan. Dan penghakiman, seperti dalam ayat yang ke-30, penghakiman hanya boleh dibuat oleh Tuhan. Yesus memperingatkan kita. Dia menghakimi menurut apa yang dia dengar. Dan penghakimannya adalah adil bagi semua orang. Dan kita tidak punya hak untuk menghakimi sesama kita. Contoh antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya tidak boleh berkata kepada orang miskin, "Kamu miskin karena kamu dipandang rendah oleh banyak orang." Saudara, orang miskin juga tidak mau dilahirkan menjadi miskin. Namun semua itu ada tujuannya. Banyak anak-anak orang miskin yang berjaya, yang akhirnya dipandang hormat oleh banyak orang. Itu semua adalah pekerjaan Tuhan, dan semua itu butuh proses. Saudara-saudara, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan lakukanlah kebaikan karena iman, bukan karena ingin dipuji dan dipandang hormat. Itu sudah menunjukkan kita sebagai orang yang tinggi hati atau sombong.
karena kita melakukan kebaikan karena dengan tujuan yang salah. Contoh yang kedua adalah keterampilan. Kalau kita melihat keterampilan seseorang seperti buruk di mata kita, jangan pernah menghina dan jangan pernah menghakimi. Karena kita tidak mengenali hati seseorang itu. Kelemahan gereja pada saat ini adalah memandang kepada luaran seseorang, lalu dipandang hina, walaupun tidak dapat diucapkan. Raut wajahnya saja kita sudah tahu. Pasti ada yang tidak beres dalam gereja itu. Saudara-saudara, Tuhan itu mengenal isi hati kita. Melalui raut wajah kita saja, kelakuan kita, Tuhan sudah tahu. Justru orang lain juga boleh melihat. Maka saudara-saudara, berhati-hati. Firman Tuhan sudah mengatakan, hal penghakiman itu hanya boleh dilakukan oleh Tuhan. Kita hanyalah manusia biasa, manusia yang lemah, berdosa. Maka dengan itu, kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, justru Tuhanlah yang memilih kita menjadi anaknya, yang dilayakkan olehnya untuk menerima keselamatan percuma. Ya, keselamatan yang kita terima itu percuma. Tidak perlu dibayar. Bukan seperti kita membeli barang. Kita inginkan sesuatu lalu kita beli, kita bayar. Itu bayar. Tetapi keselamatan yang Tuhan beri adalah percuma. Keadilan Tuhan juga tidak menyebelahi siapa-siapa. Tuhan itu adil terhadap semua orang. Justru karena itu kita perlu berwaspada terhadap kelakuan dan kata-kata kita. Inilah firman Tuhan yang cukup jelas bagi kita semua, supaya kita terus-menerus mendekatkan diri kepada Dia dan menjadi contoh yang sempurna bagi orang lain. Walaupun kita tidak sempurna 100%, yang penting kita belajar untuk menjadi sempurna seperti Tuhan Allah. Karena itulah tuntutan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Semoga Tuhan memberkati.